Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafni, saya dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211122718. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan kinerja keuangan, yang dimana yang pertama ada economic value added atau disebut EVA, yang kedua ada revenue economic value added atau disebut REVA, yang ketiga ada financial value added atau disebut FPA, yang keempat ada market value added atau disebut MPA. Nah, langsung saja saya ke bagian berikutnya. Yang saya akan pertama jelaskan itu economic value added atau disebut EVA. Konsep ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah ekonomis suatu perusahaan yang memperhitungkan biaya modal rata-rata tertimbang atas investasi yang ditanam. Pengukuran dilakukan dengan menghitung laba operasi setelah pajak NOPAT dikurangi dengan biaya modal dari nilai buku modal yang diinvestasikan. Nah, rumusnya itu NOPAT T dikurang kapital T dikali C, yang dimana EPA T itu economic value added pada periode T, sedangkan NOPAT yaitu net operating profit after tax pada periode T. Nah, sedangkan kapital yaitu jumlah dana yang tersedia atau disebut total hutang dan modal saham. Sedangkan C yaitu biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas dan dihitung secara rata-rata tertimbang. Dalam hal ini, hasil pengukuran dibaca sebagai berikut. Nah, yang pertama, nilai positif menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis lebih setelah perusahaan membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham dalam book value. Nah, yang kedua ada nilai nol menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham. Yang ketiga ada nilai negatif. Nilai negatif menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan ataupun perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban para penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham dalam book value. Nah, kita ke bagian berikutnya itu ada revenue economic value added atau disebut REVA. Nah, konsep ini dalam perhitungannya memakai komponen seperti dalam perhitungan EVA, namun dibedakan dalam memperlakukan modal. EVA memakai nilai buku ekonomis, sedangkan REVA menggunakan nilai pasar badan usaha karena dianggap lebih mencerminkan kekayaan pemegang saham daripada nilai buku ekonomis. Dalam REVA, laba operasi setelah pajak NOPAT dikurangi dengan biaya modal dari nilai pasar modal yang diinvestasikan. Nah, rumusnya yaitu NOVAT T dikurang MVT dikurang 1 dikali KW. Nah, dimana REVA AT yaitu revenue economic value added pada periode T. NOVAT itu yaitu net operation profit after tax pada periode T. Nah, sedangkan MVT dikurang 1 yaitu nilai pasar dari badan usaha pada periode T1. Sedangkan KW biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas dan dihitung secara rata-rata tertimbang. Dalam hal ini hasil pengukuran dibaca sebagai berikut. Yang pertama ada nilai positif. Nilai positif menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis lebih setelah perusahaan membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. Yang kedua ada nilai nol. Nilai nol menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk membayar kewajiban pada penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. Yang ketiga ada nilai negatif. Nah, nilai negatifnya menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban para penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham di pasar modal. Nah, kita ke bagian berikutnya yaitu ada financial value added atau disebut FPA. Nah, FPA ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah finansial suatu perusahaan yang mempertimbangkan kontribusi fixed asset dalam menghasilkan keuntungan bersih perusahaan. Secara matematis,
fraud request setelah memformasikan nilai FPA tersebut sebagai laba operasi setelah pajak, NOPAT dikurangi dengan selisih equivalent depreciation minus depreciation. Nah, FPAT yaitu rumusnya itu NOPAT T dikurang EDT dikurang DT. Nah, yang dimana FPAT itu financial value added pada periode T, sedangkan NOPAT T yaitu net operation profit after tax pada periode T, sedangkan EDT equivalent depreciation pada periode T, sedangkan DT depreciation pada periode T. Hasil pengukuran diinterpretasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama nilai positif. Nilai positif menunjukkan manajemen telah berhasil memberikan nilai tambah finansial bagi perusahaan atau ada nilai finansial lebih manakala keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan maupun menutupi equivalent depreciation. Yang kedua, ada nilai nol. Nah, nilai nol yang menunjukkan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah maupun pengurangan finansial karena keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan telah habis digunakan untuk membayar equivalent depreciation. Yang ketiga, ada nilai negatif. Nah, nilai negatif menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah finansial bagi perusahaan atau keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan tidak mampu menutupi equivalent depreciation. Nah, yang terakhir ada market value added atau disebut MVA. Nah, konsep ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan dalam penciptaan kekayaan bagi penyandang dana, menunjukkan selisih antara nilai perusahaan dengan nilai kapital. Karena dalam nilai perusahaan dan nilai kapital terdapat komponen hutang yang sama, maka MVA adalah selisih antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku ekuitas. Nah, MVAT yaitu rumusnya SPT dikurang EPST dikali OST, yang dimana MPAT itu market value added pada periode T, sedangkan SPT yaitu stock price pada periode T, sedangkan EPST equity per share pada periode T, sedangkan OST itu outstanding share pada periode T. Interpretasi hasil pengukurannya yaitu yang pertama, nilai positif menunjukkan manajemen telah berhasil memberikan nilai tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham diterbitkan atau perusahaan mampu menjual saham di pasar dengan harga premium. Yang kedua, nilai nol. Nilai nol menunjukkan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah maupun pengurangan melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham karena harga saham di pasar sama dengan nilai buku. Nah, yang ketiga ada nilai negatif. Nah, nilai negatif menunjukkan manajemen tidak mampu memberikan nilai tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang diterbitkan atau harga saham di pasar di bawah nilai buku. Nah, itulah penjelasan saya tentang materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.